Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya tentang melanjutkan kemarin. Kita kemarin sudah membahas benua yang terakhir ya, benua Australia. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang 5 benua di dunia. Ada benua Asia ya, kemudian ada benua Amerika, setelah itu ada benua Afrika, ada benua Eropa, dan ada benua Australia. Nah, ketika dibagi pembagian benua Asia ada 5 wilayah ya. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan. Kemudian Afrika juga ada 5, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Setelah itu kalau Eropa dibagi jadi 4, Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Yang Amerika dibagi jadi 3, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Sedangkan Australia adalah negara benua ya. Nah, di Australia tidak mengenal yang namanya negara lain selain Australia, tetapi punya negara bagian gitu ya. Jadi Australia ini satu negara isinya satu benua, gitu ya. Nah, sementara di Australia ini punya negara bagian. Jadi seperti Amerika Serikat yang punya negara bagian. Nah, negara bagiannya jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah negara bagian khusus ibu kota, kayak Indonesia ya, DKI itu, ini di Canberra. Kemudian yang kedua New South Wales dengan ibu kota negara bagiannya Sydney. Yang ketiga Victoria, ibu kota negaranya adalah Melbourne. 4 ada Queensland, ibu kotanya Brisbane. 5 Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. 6 Australia Barat dengan Perth. 7 ada Tasmania dengan ibu kotanya Tasmania juga, dan yang ke-8 adalah Australia Utara, ibu kotanya Darwin. Jadi Australia itu satu negara tetapi punya beberapa negara bagian ya, punya 8 negara bagian. Kita lanjut ke kondisi pendudukannya. Australia kemarin diulang lagi ya. Jadi kebanyakan adalah penduduk pendatang, imigran dari Inggris, karena Australia adalah negara jajahan Inggris ya. Sampai sekarang pun masih masuk ke dalam negara persemakmuran Inggris. Masih bagian dari Inggris ya, karena negara bekas jajahan Inggris itu punya suatu organisasi namanya Organisasi Persemakmuran ya, Commonwealth kalau bahasa Inggrisnya. Negara-negara habis bekas jajahan Inggris itu menyatakan diri menjadi bagian dari Commonwealth atau negara persemakmuran. Jadi biasanya Inggris itu memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya. Sampai sekarang negara jajahan bekas Inggris itu masih mengakui Inggris sebagai seperti ibunya kayak gitu ya, jadi ibunya, mengakui Ratu Inggris sebagai ratu mereka juga. Kemudian pertumbuhan penduduknya lambat karena hampir semua negaranya negara maju ya, sudah tergolong negara maju. Kemudian didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Ada semuanya di Australia. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Jadi kita hari ini akan membahas tentang satu negara di setiap benua ya. Kalau kemarin kita hanya membahas pembagiannya saja, apa saja begitu ya, terus kondisi geografis secara global. Sedangkan mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang satu negara di satu benua. Coba Bu Dia diberitahu Jepang itu di Asia mana ya? Halo? Jepang itu di Asia mana? Di Asia Timur. Oke. Timur. Terus Amerika Serikat? Di Amerika bagian mana?
Utara. Amerika Serikat? Bagian Utara, Bu. Amerika Utara. Terus setelah itu halo? Inggris di Eropa mana? Barat. Oke, Mesir? Mesir di Afrika, sorry ya. Mesir di Afrika Utara. Kemudian Australia di benua Australia. Sekarang kita bahas tentang Jepang dulu. Jepang lokasinya, nanti kita setiap negara akan membahas tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora fauna, dan juga penduduknya. Jadi kita akan membahas setiap negara di sini yang tadi disebutkan 5 itu ya. Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Australia. Kita akan membahas tentang lokasinya, iklimnya, bentuk muka buminya, geologinya, flora fauna, dan penduduknya. Oke, yang pertama. Sekarang coba dinyalakan speakernya. Udah mau dengar suaranya. Kita mengenal Jepang dulu yang pertama. Ibu kotanya Jepang apa ya? Tokyo. Tokyo. Terus agamanya yang terkenal di Jepang adalah agama Hindu. Konghucu. Agama khusus Jepang tuh ada. Jepang tuh punya agama sendiri. Shinto, Bu. Iya, Shinto ya. Shinto. Jadi agama Jepang itu khusus Jepang itu punya agama sendiri namanya agama Shinto. Ada juga yang beragama Buddha, cuman tidak sebanyak yang Shinto ya. Kemudian mata uangnya. Mata uangnya Jepang? Yen. Oh ya? Yen. Yen, oke, mata uangnya yen, betul. Kemudian apa hal pertama kali apa yang terlintas saat kamu mendengar istilah Jepang? Apa ya? Apa yang terkenal dari Jepang ketika kamu dengar kata Jepang langsung teringat, oh iya ini. Bunga sakura, Bu. Bunga sakura, ya. Habis itu apa lagi? Selain bunga sakura? Bisa Gunung Fuji ya, atau anime, yang suka anime, kan asalnya dari Jepang. Itu ya, nah kita akan belajar tentang Jepang. Nah, kita bisa lihat ini adalah peta Jepang. Ya, bentuknya seperti kaki, apa ya, kayak kaki ayam ya, kaki burung. Apa kayak apa menurutmu? Kayak sepatu malah ya. Ini ya, jadi negara Jepang, dilihat sebelah utara batasnya ada Laut Okhotsk, ini Laut Okhotsk. Kemudian di sebelah baratnya ada Jepang, Laut Jepang. Terus di sini ada negaranya, ada Korea Selatan. Kemudian ada Korea Utara, ada Cina juga, dan ada Rusia ya ini. Jadi atasnya sebelah di sini tuh ada, sebelah baratnya ada Rusia, Cina, Korea Utara, dan Korea Selatan. Enggak Cina ding, ini masih masuk wilayah Korea Utara. Setelah itu di samping timurnya ada Pasifik ya, Samudra Pasifik. Sebelah selatannya ada Laut Cina. Ini adalah Jepang. Kita lihat ya, berada di Asia Timur. Batas negaranya sebelah utara adalah Laut Okhotsk tadi, Okhotsk ya. Kemudian selatannya Laut Cina Timur dan Laut Filipina, bawahnya ada Filipina. Setelahnya sebelah timurnya ada Samudra Pasifik ya.
Dan sebelah baratnya ada Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Jepang. Laut Jepang serta Rusia. Letak astronomisnya ada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ini semuanya ada di wilayah lintang utara ya, tidak ada yang di wilayah lintang selatan karena adanya di sebelah utaranya Khatulistiwa. Setelah itu bujur timur ini hampir sama dengan wilayah bujurnya Papua kalau diluruskan. Nah, jadi beda waktunya antara Indonesia dengan Jepang itu hampir sama seperti jeda waktunya kita di Semarang dengan Papua. Jadi kalau sekarang di Semarang sudah jam berapa ini? Jam setengah 8, berarti di Papua kan sekarang sudah jam setengah 10. Sama kayak di Jepang, itu juga jam segini sudah jam setengah 10. Karena bujur timurnya satu garis dengan wilayah Papua. Ya. Kacanya cuma 2 jam. Itu lokasi Jepang, kemudian iklim Jepangnya berdasarkan letak astronomisnya tadi itu, akhirnya Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim ya. Musimnya musim semi, kemudian musim panas, setelah musim panas ada musim gugur dan setelah itu ada musim dingin, musim salju. Itu adalah iklim di Jepang, jadi Jepang mempunyai iklim sedang dengan 4 musim. Nah, kondisi alamnya Jepang ini yang sering sekali keluar ya. Jepang itu terdiri dari 4 pulau besar. Kalau Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar ya, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua, ya. Indonesia kan terdiri dari pulau itu yang besar-besar. Jepang juga punya pulau besar, paling besar. Ada 4 pulau ya, Hokkaido. Ini di sebelah utara Hokkaido, kemudian tempatnya ibu kotanya Jepang ada di Pulau Honshu. Setelah itu ada Pulau Shikoku, ini yang kecil di bawah ini. Dan ada Pulau Kyushu, Kyushu yang paling bawah di selatan. Ya, jadi Jepang punya 4 pulau besar. Seperti kalau Indonesia punya 5 pulau besar. Kalau Jepang 4 pulau besarnya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Setelah itu kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan pantai. Jadi ini kan pantai ya, kepulauan ya. Jepang itu jadi negara kepulauan seperti ini dan yang di tengah ini juga pegunungan. Tapi di samping kanan kirinya adalah sepanjang melintas ini adalah pantai. Merupakan tempat pertemuan arus laut yaitu Kuroshio yang berupa arus panas dan Oyashio yang berupa arus dingin. Jadi di laut itu, di samudra itu punya arus ya, ada arus yang panas dan ada arus yang dingin. Nah, di Jepang itu bertemu 2 arus itu. Arus panas dan arus dingin bertemu di Jepang. Nah, karena bertemunya di Jepang itu, Jepang menjadi lautnya itu hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, laut yang hangat itu menunjukkan bahwa Jepang memiliki potensi ikan yang sangat besar. Itu kenapa di Jepang suka makan ikan ya, orang itu suka makan ikan. Kalau kamu lihat itu mesti mereka makan sashimi ya, makan sashimi yang mentah itu ya, ikan mentah. Nah, kenapa mereka suka sekali makan ikan? Karena laut Jepang itu juga kaya akan ikan. Nah, kenapa kaya akan ikan? Karena Jepang itu merupakan laut yang hangat. Kenapa hangat? Karena pertemuan 2 arus laut, yang satu panas yaitu yang Kuroshio, yang satunya yang dingin. Nah, pertemuannya ini menjadikan makanan ikan di situ tuh banyak. Akhirnya ikannya juga jadi banyak karena suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Padahal Jepang itu di daerah yang dingin gitu ya, jauh dari Khatulistiwa berarti kan dingin. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kenapa banyak ikan? Karena di daerah Khatulistiwa sinar mataharinya dapat, tapi ketika malam juga
dingin gitu ya. Jadi tanpa arus panas ataupun arus dingin, Indonesia tetap banyak ikan. Beda dengan Jepang, karena Jepang itu di sebelah lintang utara, jauh dari khatulistiwa, maka memang harus punya faktor lain, karena biasanya semakin ke utara atau semakin ke selatan ya, semakin jauh dari khatulistiwa, lautnya itu semakin dalam, tetapi ikan konsumsinya jarang kayak gitu ya. Tapi makanya kenapa Jepang berbeda, karena Jepang punya pertemuan dua arus. Itu yang kondisi alam Jepang. Kemudian geologinya Jepang. Geologi itu dalam buminya ya. Jadi pergerakan lempengnya. Jepang merupakan bagian dari daerah Ring of Fire. Jadi pertemuan, kalau di Indonesia kan pertemuan dua sirkum ya, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Lah, Jepang ini dilewati oleh pegunungan sirkum Pasifik, di mana adanya sirkum Pasifik ini, daerah-daerah yang dilewati sirkum Pasifik disebut dengan Ring of Fire. Nah, penampakan geologinya hampir sama dengan Indonesia, yaitu memiliki banyak gunung api, kemudian memiliki potensi gempa yang tinggi, sama seperti Indonesia, dan memiliki potensi tsunami yang tinggi. Bahkan kata tsunami sendiri itu berasal dari bahasa Jepang. Gitu ya. Jadi geologinya Jepang itu hampir sama dengan Indonesia, banyak gunung apinya, banyak gempa buminya, banyak tsunami-nya juga. Karena Jepang itu dilewati oleh sirkum Pasifik yang disebut dengan daerah Ring of Fire. Itu yang Jepang. Kemudian flora faunanya, floranya ada pohon X, bambu, maple, birch, peach, dan poplar. Ini adalah tumbuhan khas daerah tropis atau tumbuhan daerah iklim sedang. Jadi kalau kamu di Indonesia tidak pernah melihat ini. Jadi ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang ketika musim gugur akan merontokkan daunnya. Ya, faunanya monyet, babi hutan, serigala, dan rusa. Namun hal ini semakin berkurang karena Jepang merupakan negara industri, di mana sebagian besar daerahnya digunakan untuk industri. Ya. Nah, kita lanjut ke penduduknya. Penduduk negara Jepang sebagian besar merupakan penduduk usia tua. Kenapa? Karena angka kelahirannya rendah. Ya. Orang Jepang sudah kurang memiliki minat untuk memiliki anak gitu ya. Minatnya berkurang dalam memiliki anak. Tetapi angka harapan hidupnya tinggi. Jadi sistem kesehatannya di Jepang sudah bagus. Orang tua-tua yang sakit itu segera ditangani, akhirnya masih bisa berlangsung hidupnya, akhirnya angka harapan hidupnya tinggi. Angka harapan hidup itu maksudnya adalah kita mungkin akan hidup sampai 86 tahun ya. Rata-rata orang Jepang meninggal di umur 86 tahun. Itu namanya angka harapan hidup. Sedangkan di Indonesia, rata-rata orang Indonesia paling meninggal itu hanya di usia 60 tahun. Jadi kita masih rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menandakan bahwa kesehatannya, sistem kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan di negara tersebut itu baik. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah pekerjaannya di sektor industri dan jasa. Banyak sekali industri dan banyak sekali jasa. Bahkan hiburannya ya, ada anime, ada apalah dan sebagainya. Jadi Jepang itu sudah kepada perkembangan teknologi di industri dan jasa. Ada yang ditanyakan tentang Jepang? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Amerika Serikat ya. Nah, sama kita akan membahas tentang lokasinya, iklimnya, bentuk muka buminya, geologinya, flora fauna, dan juga penduduknya. Coba mengenal Amerika. Sudah ingin tahu? Ibu kotanya Amerika mana? Ding dong, ding dong. Ibu kotanya Washington, Amerika, Bu. ya Washington DC ya. Oke, ibu kotanya Amerika Washington DC. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem negara serikat ya. Jadi punya negara bagian. Mata uangnya Dolar Amerika. Dolar Amerika. Yang pertama kali terlintas ketika kamu mendengar Amerika Serikat adalah apa?
Donald Trump. Ya, yang paling ingat adalah Donald Trump sekarang presidennya. Kalau Kuda itu, kalau dia mungkin Hollywood ya, film Hollywood itu kan dari Amerika ya, jadi beberapa memang sering sekali tentang Amerika. Kita lihat peta Amerika. Jadi kan kemarin dibilang ya Amerika Utara itu negaranya cuma dua, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Tetapi Amerika Serikat itu punya negara yang sangat luas. Sama seperti Australia, negara serikat itu mesti punya negara bagian. Nah, ini Amerika Serikat itu daerahnya di sini, yang di tengah ini yang ungu, dan juga Alaska. Daerah Alaska ini adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat letaknya di sini, di Alaska, sama yang di intinya di sini. Terus kita lihat negara bagiannya itu mana saja sih? Ya, ini negara bagiannya yang di tengah. Kalau kamu hitung jumlahnya ada 50. Ya, ini ada Alaska sama Hawaii. Hawaii itu pulau kecil ya, Hawaii terkenal ya. Aloha, aloha. Nah, yang kotak-kotak ini itu adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Ada Washington, ada Oregon. Ini Washington tuh negara bagian, tetapi ibu kotanya Washington DC, ada DC-nya itu di sini. Jadi negara bagian Washington itu di pojok kiri ini, tetapi ibu kotanya Amerika ada di Washington DC di sini. Jauh ya antara Washington negaranya sama ibu kota Amerikanya. Ada Oregon, California, Nevada, Idaho, Montana, Utah, Arizona, New Mexico, Colorado, Nebraska, Dakota, Minnesota, Iowa, Kansas, Oklahoma, Texas, Missouri, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, New York, kemudian Virginia, California. Kok California? Ya. Ada terus New Jersey, Florida, ada Hawaii, ada Alaska. Ini semuanya 50. Jadi punya negara bagian. Sekarang lokasinya ya. Batas geografisnya di utara ada Kanada. Oke, di sebelah ininya ada Kanada ya. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Meksiko dan Kuba. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan sebelah timurnya Samudra Atlantik. Ya, ini timurnya Atlantik, kemudian sini Pasifik. Itu kemudian astronomisnya ada di 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Iklimnya bervariasi, punya iklim kontinental, iklim yang di tengah-tengah. Karena Amerika ini luas ya, di tengah-tengah ini ada iklim kontinental, iklim benua. Kontinental itu benua. Jadi di tengah ini karena dia sangat luas, jadi di tengah ini iklimnya iklim benua. Kemudian iklim sedang karena lintangnya di daerah lintang sedang. Kemudian iklim Mediteran, iklim subtropik, dan juga iklim dingin atau kutub di Alaska. Alaska ini kan dekat dengan kutub ya, nih ya. Ini dekat sekali dengan kutub, jadi Alaska punya iklim kutub. Itu iklimnya, kemudian bentuk muka buminya terdapat pegunungan besar yaitu Rocky Mountain dan Appalachia. Ada dataran yang sangat luas disebut dengan Great Plains. Jadi karena tadi luas, daerah di tengah itu sangat luas. Nah, daerah yang di tengah itu disebut dengan Great Plains karena itu dataran sangat luas. Sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi dan punya danau besar seperti Danau Michigan, Danau Huron, Superior, Erie, dan Ontario. Kemudian terdapat air terjun Niagara yang termasuk air terjun besar di dunia ini ya. Terdapat juga Grand Canyon. Kalau di Semarang adanya Broad Canyon, kalau di Amerika ada Grand Canyon. Setelah itu bentuk geologinya adalah kaya akan sumber daya alam seperti tambang, batu bara, uranium, emas, perak, nikel, dan timah. Tetapi mereka jarang sekali ada bencana tsunami dan lain sebagainya. Mungkin hanya ada di Hawaii ya. Tetapi ada juga gunung api, tapi tidak terlalu banyak. Mereka kebanyakan bencana alamnya bukan bencana alam geologi, tapi bencana alam iklim ya, seperti apa namanya itu, yang angin berputar cepet banget di sana, tornado. Ya, jadi kalau Amerika itu
bencananya tidak geologi, tetapi tornado. Ada sih geologi, cuma tidak terlalu banyak bencananya. Jadi kayak akan sumber daya alam seperti tambang, batubara, uranium, emas, perak, nikel, dan timah. Setelah itu flora faunanya sama dengan Jepang ya. Jadi hutannya hutan musim yang membubuhkan daunnya yaitu pohon maple, X, dan elm. Kemudian ada padang rumput dan pohon redwood atau pohon berdaun jati. Faunanya adalah bison, antelope, armadillo, selot, dan bus. Ini hewan-hewan yang khas iklim sedang ya, jadi punya bulu yang tebal. Nah, kondisi kependudukannya merupakan jumlah penduduk paling banyak ketiga di dunia setelah Cina dan India. Nomor 3-nya adalah Amerika. Yang kedua, suku aslinya adalah suku Indian yang berkulit hitam, namun banyak imigran dari Eropa sehingga banyak orang kulit putihnya sekarang. Ya kan, di Amerika banyak orang kulit putihnya. Pekerjaan utama industri dan jasa atau pertanian. Nah, di Amerika itu dia sudah kaya akan sumber daya alam, kan kaya banget nih sumber daya alamnya. Dia juga mengembangkan sektor industri. Jadi Amerika adalah negara adidaya besar di dunia. Amerika itu bisa mengembangkan negara, satu-satunya negara ya, yang bisa mengembangkan sektor industri dan pertanian secara beriringan. Jadi agrarisnya jalan, industri dan jasanya jalan, dan juga tambangnya juga jalan. Otomatis dia menjadi negara kaya dan adidaya. Kemudian tingkat kelahirannya mulai rendah karena tidak mau punya anak gitu ya. Angka harapan hidupnya tinggi, hampir negara maju semuanya begitu. Kemudian pendidikan dan kesehatannya juga baik. Nah, tidak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tugasnya atau pembelajaran mandirinya adalah mencari gambar tentang penampakan alam terkenal di Jepang dan Amerika, beri penjelasan singkat tentang gambar dan kirim pesan ke Budia. Gitu ya. Jadi nyari gambar, kemudian dikasih penjelasan. Sepertinya kalau yang lihat statusnya Budia kemarin ya. Budia absen lagi. Ada yang tanyakan dulu? Yang belum Arsila sudah masuk. Genis? Rahma Amelia? Tidak masuk. Terus Sabila? Tidak ada. Saya nggak ada. Sakila? Nggak ada. Udah ya, pembelajaran mandirinya itu nanti Budia share, jadi nanti dikirim ke Budia ya. Ada yang ditanya?